Ya, bertemu lagi dengan saya dengan juga materi yang baru tentang grafik fungsi kuadrat. Yang lalu tentang persamaan kuadrat, sekarang tentang fungsi kuadrat. Tetapi dalam hal ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kita saat ini pertama, memahami konsep fungsi kuadrat, mengidentifikasi bentuk grafik fungsi kuadrat, menentukan suhu simetri dan titik optimum, membuat grafik fungsi kuadrat atau menggambar ya grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung saja dengan materi fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0. Xy anggota bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi boleh kita gunakan y sama dengan atau fx sama dengan. Ya. Ini perbedaannya. Ya, kalau fungsi kita lebih ke variabel x dan y. Ya, karena berbicara grafik, ya, berbicara bidang koordinat kartesius. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, ya, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Contoh, ya, y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 6, boleh juga fx sama dengan x kuadrat kurang x tambah 9. Jadi tinggal kita tulis y sama dengan atau fx sama dengan. Ini sama-sama fungsi kuadrat. Kalau persamaan kuadrat sama dengan 0, ya. Itu bedanya. Jadi untuk fungsi kuadrat, ya, bentuknya y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 6, bisa juga fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4 dan seterusnya. Grafik fungsi kuadrat, ya. Di kelas 8 kita sudah belajar tentang koordinat kartesius, ya. Ada juga fungsi. Dan kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi ada kaitannya dengan menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, dalam bidang kartesius, sumbu x dan sumbu y, persamaan kuadrat misalkan seperti ini, ya. Jadi untuk menggambar persamaan kuadrat jangan gunakan penggaris atau mistaria, karena dia tidak lurus, ya, dia melengkung seperti ini, ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana kalau a-nya positif maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi kalau terbuka ke atas, maka yang pasti a-nya itu bernilai positif. Kemudian kalau grafiknya seperti ini, terbuka ke bawah, berarti koefisien a-nya adalah negatif. Jadi koefisien a pada fungsi kuadrat, kita bisa melihat di situ apakah grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Lanjut, ya. Ada dua di sini, ada yang terbuka ke atas, ada grafik yang terbuka ke bawah. Ya. Yang garis putih putus-putus itu dinamakan sumbu simetri, ya. Sedangkan yang titik hitam ini dinamakan titik puncak. Ya. Apa sumbu simetri, apa titik puncak? Nanti penjelasan sebentar. Ya. Dalam kaitan dengan fungsi kuadrat, ternyata koefisien b menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Ya, penjelasannya sebentar. Kaitannya dengan sumbu simetri dan titik puncak. Ya, jadi ini adalah sumbu simetri x sama dengan berapa? Inilah titik puncak. Titik puncak x, y. X itulah sumbu simetri dan y itulah nilai optimum. Seperti itu. Lanjut. Ya. Kita lihat titik ini, ya, adalah titik potong sumbu y, ya, titik potong sumbu y. 0, c
sama dengan 0,y. Nilai C pada fungsi kuadrat itu merupakan titik potong sumbu y, ya. Dengan syarat kalau titik potong sumbu y, kita akan mencari titik potongnya, x-nya harus 0. Sehingga didapatkan C sama dengan y bernilai positif, titik potong sumbu y. Sedangkan gambar yang kedua, titik potong sumbu y 0,c, y-nya bernilai negatif karena ada di bawah sumbu x, y-nya bernilai negatif. Jadi C bernilai negatif. Itulah titik potong sumbu y. Dalam fungsi kuadrat, ya, suatu fungsi hanya bisa memotong sumbu y di satu titik. Hanya satu titik, tidak boleh lebih. Ya. Dan memang tidak akan mungkin. Ya. Jadi setiap grafik fungsi kuadrat hanya memotong di satu titik di sumbu y. Hanya satu titik. Ya. Nilai C pada grafik y sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c menunjukkan titik potong sumbu y, yakni pada koordinat 0,c, di mana c adalah y itu sendiri. Kita lanjut, ya. Perhatikan grafiknya, ya. Kita lihat di sini, grafik ini terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di dua titik. Ya. Jadi titik potong sumbu x, ya, ada dua di sini. Ini menandakan dua titik potong. Maka D lebih dari 0. Ingat materi persamaan kuadrat. Kalau D lebih dari 0, maka memiliki akar-akar persamaan yang berbeda. Ya, karena diskriminannya lebih dari 0, yaitu x1,0 dan x2,0. Jadi materi persamaan kuadrat ada hubungannya dengan fungsi kuadrat berkaitan dengan titik potong sumbu x. Ya, ingat, jika D lebih dari 0 memiliki akar-akar persamaan yang berbeda, yaitu x1 dan x2. Jadi kalau ada gambar grafik seperti ini dan memotong titik, ya, dua titik di sumbu x, maka yang bisa dipastikan adalah nilai diskriminannya pasti lebih dari 0. Kemudian contoh berikut, ya, di sini kita lihat grafik fungsi kuadrat ini hanya memotong sumbu x di satu titik saja. Ya. Maka diskriminannya ada sama dengan 0. Ya. Jadi x1 sama dengan x2, 0. Ingat, jika D sama dengan 0, maka akar persamaan pasti kembar atau sama, yaitu x1 sama dengan x2. Kita lanjut. Nah, grafik berikut, ya, kita lihat titik potong sumbu x tidak ada, ya, tidak menyentuh sumbu x, maka kita bisa pastikan D-nya kurang dari 0. Ya. Pada materi persamaan kuadrat, jika diskriminan kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar-akar persamaan. Jadi tidak ada titik potong sumbu x. Ya. Contoh, tentukan ciri-ciri grafik fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 2. Kita lihat dulu, yang pertama adalah koefisien A-nya. Ya, di sini kita lihat A2, berarti positif, ya. Berarti grafiknya terbuka ke atas. Kemudian memiliki titik puncak minimum karena positif. Ya, hanya positif. Sedangkan kalau kita lihat C-nya, konstantanya 2, maka bisa dipastikan fungsi kuadrat ini memotong sumbu y di titik 0,2. Karena C itu adalah y itu sendiri, ya, memotong sumbu y di titik 0,2. Kemudian kita lihat diskriminannya, ya. Kita cek diskriminannya menggunakan rumus b kuadrat kurang 4ac min 5 kuadrat kurang 4ac kurang 4 kali 2 kali 2, ya, sama dengan 25 kurang 16 sama dengan 9. D lebih dari 0. Maka bisa dipastikan kalau lebih dari 0 memotong sumbu x di dua titik yang berbeda, yaitu x1,0 dan x2,0. Contoh berikut. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat dari min x kuadrat kurang 2x kurang 6. Ya, kita lihat koefisien A-nya negatif. Ya.
maka grafik tersebut terbuka ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum karena dia A-nya negatif. Kemudian C-nya kita lihat negatif 6, maka memotong sumbu Y di titik 0, negatif 6. Kemudian kita cek diskriminannya B kuadrat kurang 4AC, B kuadrat min 2 kuadrat kurang 4 kali A negatif 1 kali C negatif 6, hasilnya 4 kurang 24 sama dengan negatif 20. Berarti diskriminannya kurang dari 0, karena hasilnya negatif. Maka grafik fungsi ini tidak memotong sumbu X. Lanjut, contoh ketiga. Tentukan ciri-ciri fungsi kuadrat dari grafik berikutnya. Sekarang nyatakan dalam grafik, tentukan ciri-cirinya. Ya. Yang pertama, grafiknya nilai A-nya pasti positif. Kenapa? Karena dia terbuka ke atas. Memiliki titik puncak minimum. Karena dia terbuka ke atas, A-nya positif, otomatis memiliki titik puncak minimum. Di mana titik puncaknya adalah 2 min 1. X, Y, 2 min 1. Di mana bila titik puncaknya dan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. C-nya adalah 3. Kenapa? Karena dia memotong sumbu Y di titik 3. 0,3. Berarti C-nya adalah 3. Dan yang terakhir, D lebih dari 0. Kenapa D lebih dari 0? Karena dia memotong sumbu X di 2 titik. Berarti bisa dipastikan D-nya, diskriminannya lebih dari 0. Contoh ketiga, tentukan ciri-ciri fungsi kuadrat dari grafik berikut. Ini ya. Lihat grafiknya. Yang pertama dia terbuka ke bawah. Otomatis A-nya bernilai negatif. Dan yang pasti memiliki nilai titik puncak maksimum. Ya, karena dia negatif A-nya. Kemudian C-nya dipastikan 4 karena dia memotong sumbu memotong sumbu Y di titik 0,4. Yang pasti C-nya bernilai 4. Kemudian diskriminannya pasti lebih dari 0. Kenapa? Karena dia memotong di 2 titik yang berbeda, yaitu negatif 2 dan 4. Ya, dia memotong di titik negatif 2,0 dan 4,0. Ya. Itulah cara kita menentukan ciri-ciri dari grafik ataupun fungsi kuadrat, ya, dengan memperhatikan koefisiennya. Nah, lanjut, sumbu simetri dan titik optimum. Ya. Grafik fungsi kuadrat. Perhatikan gambar ini, ya. Ada 2 gambar terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Sama dengan penjelasan sebelumnya, di mana yang garis putih disebut sumbu simetri, rumusnya adalah X0 sama dengan min B per 2A. Sedangkan yang titik hitam ini dinamakan titik puncak X, Y. X0 dan Y0. Kalau X0 ini adalah sumbu simetri dan Y0 ini adalah nilai optimum. Rumusnya min D per 4A. Ya, nilai optimum rumusnya min D per 4A. Jadi titik puncaknya nanti X0, Y0. Langsung pada contoh, tentukan koordinat titik puncak grafik fungsi di bawah ini. Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 5, C-nya pasti 0. Penjelasannya, sumbu simetri. Rumusnya X0 sama dengan min B per 2A. Berarti, saya substitusi B-nya dengan min 5, A-nya dengan 2. Sehingga menjadi min 5 per 2A, 2 kali 2. Hasilnya 5 per 4. Ya, 2 kali 2, 4. Karena ini negatif, dua-dua negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Kemudian nilai optimum, berarti Y0. Rumusnya min D per 4A. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC per 4A, 4 kali 2. Karena A-nya adalah 2. Sehingga menghasilkan B kuadrat negatif 5 kuadrat kurang 4AC, 4 kali A-nya 2, C-nya 0 per 4 kali 2, 8. Sehingga menghasilkan min 5 kuadrat 25 kurang 4 kali 2, 8 kali 0, hasilnya 0 per 8. Sehingga menghasilkan min 25
per 8. Karena 25 kurang 0 adalah 25. Sehingga kita bisa menentukan koordinat titik puncak X, Y. Ya, X0 dan Y0, yaitu 5/4 dan negatif 25/8. Contoh 2. Sama. Tentukan koordinat titik puncak grafik fungsi di bawah ini. Y min 6X kuadrat tambah 24X kurang 19. Kita tentukan A, B, dan C-nya. A negatif 6, B 24, C negatif 19. Penyelesaiannya, sumbu simetri X0 sama dengan min B per 2A. Hasilnya min B, B-nya 24 per 2A. 2 kali negatif 6. Sama dengan min 24 per negatif 12. Ya, karena dua-dua ini negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. 24 per 12 sama dengan 2. Kemudian nilai optimum Y0 sama dengan min D per 4A. D adalah B kuadrat kurang 4AC per 4 kali negatif 6. Sehingga hasilnya B kuadrat adalah 24 kuadrat kurang 4. ACA adalah negatif 6 dan C adalah negatif 19 per 4 kali negatif 6 adalah negatif 24. Kita operasikan, 24 kuadrat adalah 576, min 4 kali min 6 positif 24. Positif 24 dikali negatif 19, hasilnya tetap negatif 456 per negatif 24. Sama dengan negatif 576 kurang 456, 120 per negatif 24. Ingat sini negatif, ini negatif, hasilnya positif. 120 bagi 24 sama dengan 5. Maka koordinatnya titik puncak adalah X, Y, X0, Y0, 2,5. Iya. Lanjut di membuat grafik ya dari fungsi kuadrat. Sebelum buat grafik, perhatikan dulu bagian berikut ini ya. Di sini A lebih dari 0 atau disebut fungsi minimum ya. Dia terbuka ke atas semua grafiknya. Sedangkan kalau A kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Di sini diskriminannya ada diskriminan lebih dari 0 sama dengan 0 dan kurang dari 0. Mulai kalau D-nya lebih dari 0, maka dia memotong di 2 titik dan grafiknya terbuka ke atas. Kemudian A lebih dari 0, D sama dengan 0. Dia tetap terbuka ke atas, tetapi hanya memotong sumbu X di 1 titik. Sedangkan kalau ini tidak memotong sumbu X dan grafiknya tetap terbuka ke atas. Juga sebaliknya, kalau A kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. D sama dengan 0, dia hanya memotong sumbu X di 1 titik dan terbuka ke bawah. Sedangkan D kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X dan tetap terbuka ke bawah. Itulah grafik-grafik fungsi ya, kalau kita melihat dari koefisien A dan nilai diskriminannya. Sedangkan gambar ya, sketsa grafik ya, fungsi kuadrat ya, kalau di sini ya ada titik putihnya, namakan sumbu simetri. Jadi garis putus-putus ini adalah sumbu simetri, di mana sumbu simetri ini adalah X sama dengan ya tergantung berapa ya. Selanjutnya di atas ini dinamakan titik puncak X0, Y0, di mana ini adalah X0 sumbu simetri dan Y0 adalah nilai optimumnya sini. Ya. Ingat titik puncak. Kemudian di sini ada memotong sumbu Y, titik potong sumbu Y 0,C atau 0,Y. Dan di bawah sini ada 2, X1,0 dan X2,0. Sama-sama merupakan titik potong sumbu X. Itulah bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat. Ya. Lanjut, langkah-langkah mensketsa grafik. Ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu ya, apakah dia terbuka ke atas atau ke bawah. Kita lihat koefisien A-nya. Nah, kedua, kita menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Berarti kita cari nilai dari diskriminan. Ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti dia 2 titik potong.
sumbu X kalau dia sama dengan 0 berarti hanya 1 titik potong. Kalau kurang dari 0 berarti tidak memiliki titik potong sumbu X. Ya. Tentunya menggunakan rumus ABC nantinya. Ya. Langkah ketiga, menentukan perpotongan terhadap sumbu Y. Jelas kita hanya melihat saja nilai C pada grafiknya, pada fungsinya, maaf. Ya. Untuk langkah ketiga kita hanya melihat saja nilai C pada fungsi kuadrat tersebut. Itulah titik potong terhadap sumbu Y. Langkah keempat, menentukan koordinat titik puncak. Berarti kita akan mencari nilai X0 dan Y0-nya. Ya, sumbu simetri dan nilai optimumnya. Dan langkah kelima, kita mensketsa menggambar berdasarkan langkah-langkah 1, 2, 3, 4. Ya. Jangan kita menggunakan penggaris misal, kita hubungkan perlahan. Ya. Hubungkan titik-titik yang ada pada bidang kartesius. Contohnya, sketsalah grafik fungsi berikut ini. 8x kuadrat kurang 16x tambah 6. Ya. Langkah pertama, karena A-nya positif, berarti grafik tersebut terbuka ke atas. Karena A-nya positif 8. Langkah kedua, titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya. Jadi, titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kita rubah ini menjadi 0, maka fungsi kuadrat tersebut menjadi 8x kuadrat kurang 16x tambah 6 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, maka inilah bentuk persamaan kuadrat. Sedangkan di atas adalah bentuk fungsi kuadrat. Di sini bentuk persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara kita mencari akar-akar persamaan kuadrat? Kita gunakan rumus ABC. Ya. X1, kedua sama dengan min B kuadrat tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B-nya adalah negatif 16. Jadi 16 pangkat 2 kurang 4A. A-nya 8, C-nya 6. Per 2A. 2 kali 8. Selesaikan operasinya. Negatif dan negatif. Maka jadi plus 16 tambah kurang. Min 16 kuadrat. Min 16 positif 256 kurang. 4 kali 8 kali 6. Sama dengan kurang 190. Per 2 kali 8. Per 16. Selesaikan yang dalam tanda akar. 16 tambah kurang plus minus akar 64 per 16. Nah, akar 64 adalah 8. Nah, dari sini kita tentukan X1-nya berapa, X2-nya berapa. X1 kita gunakan tanda plus, X2 kita gunakan tanda kurang atau minus. Nah, X1 berarti 16 tambah 8 per 16. Hasilnya adalah 24 per 16, sederhananya adalah 3 per 2. Sekarang kita cari X2. Kita gunakan kurang. Ya. 16 kurang 8 per 16 sama dengan 8 per 16 sama dengan 1 per 2. Jadi koordinat titik puncaknya, titik potong sumbu X-nya ada 2, yaitu 3 per 2,0 dan 1 per 2,0. 3 per 2 adalah 1,5. Dan ini adalah 0,5. 1 per 2. Langkah ketiga. Titik potong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Ya. Boleh cari cepat, kita langsung lihat saja sini. Konstantanya C-nya 6, berarti 0,6. Ya. Jadi kalau kita melihat langkah-langkahnya, boleh juga kita ganti X-nya sama dengan 0. Jadi kita buat X-nya 0. 8 kali 0 kuadrat, 0. 16 kali 0, 0. Tersisa Y sama dengan 6. Sehingga titik potongnya 0,6. Itulah titik potong sumbu Y. Kemudian langkah keempat, ya, koordinat titik puncak. Berarti kita akan mencari X0 dan Y0. X0 adalah sumbu simetri, Y0 adalah nilai optimum. Sumbu simetri, min B per 2A. B-nya negatif 16, A-nya 8. Sehingga menghasilkan negatif 16 per 16. Negatif dan negatif, hasilnya positif. 16 bagi 16, hasilnya 1. Kemudian nilai optimum Y0 min D per 4A. B kuadrat kurang 4AC per 4A. 4 kali 8. B kuadrat adalah 16 min 16 kali min 16. Kurang 4 kali A kali 8 kali C kali 6. Per 4 kali 8, 32. Nah,
Hasilnya adalah min 16 kuadrat min 16 kali min 16 positif 256. Kurang 4 kali 8 kali 6. Hasilnya adalah 192 per 32. 256 kurang 192 adalah 64 per 32. Lanjut, 64 bagi 32 adalah 2 dan ini adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 2. Sehingga koordinat titik puncaknya x0, y0-nya adalah 1, negatif 2. Lanjut, langkah kelima. Siapkan buku grafiknya, kertasnya, ya, kita gambarkan. Yang pertama kita tentukan titiknya, ya, titik potong sumbu x. 1/2,0 dan inilah 3/2,0. 1/2 berarti 0,5. Sedangkan 3/2 berarti 1,5. Setelah itu kita tentukan titik potong sumbu y, ya, 0,6. Setelah itu kita tentukan titik puncak, ya, yaitu sumbu simetri dan nilai optimum, yaitu 1, negatif 2. Setelah itu kita tentukan A. Karena A-nya positif, maka bila 0, maka parabolanya terbuka ke atas, bukan terbuka ke bawah, ya. Dengan menggunakan mistar kita hubungkan secara perlahan-lahan seperti ini, ya. Iya, selesai. Inilah sketsa grafik fungsi kuadrat sesuai dengan soal, ya. Jadi demikian, dan tugas selama seminggu, ya, cuma 1 nomor. Tenang, inilah soalnya. Jadi gunakan buku berpetak, ya, beli di warung atau di mana saja. Ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut dengan 5 langkah. Ya. A, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2, Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 3, Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 5, dan Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 4X tambah 5. Jadi ada 4 gambar yang dimintakan. Oke, kerjakan selama 1 minggu, banyak waktu, ya. Demikian, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa backing tugas. Semakin rajin buat tugas, nilai semakin bagus. Sekian and thank you.